Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan kembali pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau telah memberkati kami pada saat kami tidur. Saat ini kami juga mau menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar pagi hari ini. Berilah kami telinga untuk mendengar dan hati serta pikiran yang terbuka. Bicaralah Tuhan, biar kebenaran-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema renungan kita hari ini adalah tetaplah setia. Diambil dari Yesaya 26 ayat 1-10. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan segenap hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang untuk menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu ragu dengan kesetiaan Tuhan terhadap hidup kita. Yang perlu kita ragu adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Seberapa setiakah kita saat ini? Mari kita ambil waktu untuk merenungkannya. Bicara soal setia, ada dua hal yang perlu diingat, yaitu yang pertama, kesetiaan tidak ada batas waktunya, alias seumur hidup. Sebagai contoh, kesetiaan kita dengan pasangan dalam pernikahan kita. Juga kita berjanji setia seumur hidup, bukan? Kita dituntut untuk berlaku setia setiap saat. Kita nggak bisa bilang, saya sudah setia loh 30 tahun dan sekarang saya boleh tidak setia. Itu artinya sama saja kita tidak setia. Karena setia tidak ada batasan waktunya. Hal yang kedua yang harus kita ingat, yaitu kesetiaan merupakan komitmen. Contoh, walaupun pasangan kita tidak setia, tapi pastikan diri kita tetap setia. Itulah namanya komitmen. Dengar baik-baik, orang setia adalah orang yang punya 1000 alasan untuk berpisah, tetapi dia sibuk mencari satu alasan untuk bertahan. Itulah komitmen. Itulah kesetiaan sejati. Karena komitmenlah sebuah rumah tangga dapat bertahan sampai maut memisahkan mereka. Jadi, dua hal yang harus kita ingat. Pertama, kesetiaan tidak ada batas waktunya. Dan yang kedua, kesetiaan adalah komitmen. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kita dengan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang di sekeliling kita
merupakan cerminan bagaimana kita setia dengan Tuhan. Karena jika kita nggak bisa setia dengan orang-orang yang kita lihat, bagaimana kita bisa setia dengan Tuhan yang tidak terlihat? Menjaga kesetiaan tidak mudah, butuh banyak perjuangan dan pengorbanan. Tetapi Tuhan berjanji buat orang-orang yang setia kepada Tuhan akan melihat kemuliaan Allah di saat penghakiman itu datang. Jadi, tetaplah setia kepada Tuhan. Ingat, kita selalu punya satu alasan kuat untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Dia telah menebus dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib dan memberikan kita hidup yang baru saat ini, hidup yang penuh pengharapan. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk menerima hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami setia seperti Engkau selalu setia. Kuatkan iman kami di dunia ini, agar kami senantiasa juga bisa setia kepada Engkau, setia dengan firman-Mu, agar hidup kami senantiasa bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami menerima janji Tuhan untuk melihat kemuliaan Allah di saat penghakiman datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.